Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Ruang Inspirasi bersama aku Arira Fatih dan bersama Katifa. Halo semuanya. Nah, kalian tahu nggak sih kalau Katifa itu angkatan berapa? Kalau nggak tahu, aku mau tanya nih. Katifa, kalau boleh tahu Katifa itu angkatan berapa ya? Aku tuh angkatan keempat di GS. Aku dari SMP, terus aku SMA-nya beda lagi. Iya, gitu. SMA beda ya. Katifa itu pas SMA itu jurusannya IPA atau IPS? Kebetulan aku MIPA. MIPA? Iya. Oh, kan Katifa ini angkatan keempat ya, berarti udah dapet kuliah ya. Berarti Katifa itu kuliahnya di mana? Aku sekarang kuliah di Bina Nusantara University, Fakultas Humanora, jurusan psikologi. Berarti yang deket SMP kan? Ya, aku kebetulan yang di cabang ini ya, Sumarekon. Sumarekon. Oh, kalau boleh tahu Katifa itu kan angkatan keempat ya. Katifa selama di angkatan keempat itu ngapain aja pas zaman COVID? Waktu COVID mungkin semua sekolah ngakuin ya, namanya sekolah daring. Jadi kita semuanya pakai Zoom meeting, terus banyak juga ngerjain tugas ya, kayak biasa aja sih. Ngerjain tugas ya. Kalau pakai Zoom meeting kan biasanya bolak-balik, kadang kan juga wifi-nya jelek ya sih. Iya benar. Apalagi kan Zoom meeting, aku nggak mau nutupin sih kalau aku emang bandel banget. Jadi kalau misalkan Zoom itu kan IGS nggak terlalu nggak terlalu yang mengharuskan siswanya buat on cam kan. Ya gitu deh, biasanya kadang tiduran, kadang sambil makan, tapi ya alhamdulillah karena guru itu juga sih nolong juga, terus baik juga, jadi mereka yang ngertiin juga, terus mereka juga yang gimana ya menjelaskan tuh juga gampang sih, jadi mau ngapain aja ya langsung masuk sih mereka ngajarin. Jadi kalau di IGS itu jadinya kayak di bawah santai aja kalau Zoom. Iya benar. Oke, Katifa, kan pas zaman COVID itu, sebelum zaman COVID nih, Katifa itu mengikuti ekstrakurikuler nggak? Oh kebetulan aku nggak ikut. Nggak ikut ya? Enggak, aku cuman waktu itu aku sama temen aku Kiva, kita minta les tambahan buat mata pelajaran Cambridge. Jadi kita minta kelas tambahan buat Math Cambridge sama Science Cambridge. Jadi kita cuma ngelakuin 2 itu aja, tapi nggak ikut ekstrakurikuler. Katifa pas sebelum zaman COVID ya, Katifa mempunyai teman nggak yang menginspirasi Katifa jadi semangat sekolah? Jujur aja satu kelas itu benar-benar menginspirasi aku buat sekolah sih, karena mereka yang asik juga. Terus jadi SD aku nggak terlalu yang merasa sekolah itu asik gitu. Pas aku masuk SMP, aku nggak pernah mau libur, jadinya seneng di sekolah ini karena emang seasik itu, teman-temannya juga baik, terus ada sih cerita lucu di antara kita banyak pokoknya. Oh, tapi Katifa itu pas zaman Katifa kan, teman kelasnya itu ada berapa murid? Waktu itu aku masih sedikit, cuma ada 6 orang satu kelas. Ada yang teman paling dekat? Paling dekat kayaknya aku semuanya sih, satu kelas dekat ya, satu kelas dekat. Berarti kayak di bawah santai aja semuanya jadi teman kita. Iya benar. Katifa, kalau boleh tahu mata pelajaran favorit Katifa dan guru favorit Katifa itu siapa? Ini boleh 2 ya? Iya boleh 2, nggak apa-apa. Oke. Mata pelajaran favorit aku itu waktu SMP Math Cambridge sih. Itu karena asik banget ya. Kan aku merasa kalau matematika reguler tuh terlalu membosankan gitu. Jadi kalau di Math Cambridge menurut aku tuh caranya lebih menarik aja gitu. Jadi aku lebih suka di Math Cambridge. Kalau Math Cambridge itu biasanya kan ada contohnya gitu kan. Betul. Jadi lebih enak juga kan dilihatnya. Terus aku juga yang kalau matematika reguler kan agak bikin pusing ya sebenarnya. Iya pusing.
Jadi kalau Math Cambridge aku lebih suka sih, walaupun nanti bakal kaget juga ke matematika regulernya. Iya, sebenarnya sama aja sih matematika, tapi kadang yang kita bingung itu cara belajarnya aja sih atau ngejelasinnya kan. Iya betul. Terus kalau guru favorit aku itu Pak Indra sama Miss Dana, karena sampai sekarang gimana ya, aku deket banget sih sama dua guru itu. Jadi yang aku sehari-hari juga curhat sama mereka, aku ada masalah aku curhat sama mereka, terus responnya juga baik. Jadi aku guru favorit aku dua-duanya sih. Kalau Miss Indra itu emang kalau buat cerita emang enak sih. Iya benar. Terus kalau Miss Dana itu emang serunya itu dapat pelajarannya tuh jadi mudah gitu loh. Iya betul. Gampang dimengerti kadang gitu. Terus Kak Tifa kalau boleh mengulang waktu ke zaman SMP, Kak Tifa mau ngapain aja? Kayaknya kalau aku ngulang ke zaman SMP, aku kayaknya pengen coba deh Olimpiade lagi. Olimpiade lagi? Iya. Kak Tifa dulu pernah mengikuti Olimpiade? Ya, aku sempat ikut Olimpiade biologi. Tapi sebenarnya aku ikut Olimpiade itu tuh cuman karena apa ya? Karena aku suka sama satu kakak kelas, dia ikut Olimpiade juga, jadi aku ikut Olimpiade karena dia. Tapi setelah aku pikir-pikir, kayaknya aku harusnya lebih nekunin gak sih? Karena apa ya? Ada suatu kebanggaan sendiri kalau dapat sertifikat itu sih, walaupun gak menang ya. Tapi ya telat ya, udah duluan COVID, jadi aku nggak berharap apapun lagi sih setelahnya. Pas zaman-zaman Kak Tifa sekolah itu, Kak Tifa mengikuti lomba apa aja? Jujur aku kalau lomba itu kebanyakan dari luar sekolah. Luar sekolah? Iya, karena kalau dari sekolah aku sebenarnya bukan siswa yang aktif karena diri sendiri, lebih ke guru yang nyuruh. Jadi kayak misalkan OSIS itu juga sebenarnya guru yang nyuruh. Terus kayak lomba-lomba yang sering diadain IGS itu juga sebenarnya guru-guru aku yang nyuruh. Jadi aku lebih fokus ke di luar sih dibandingkan di sekolah sampai sekarang. Berarti Kak Tifa itu fokusnya ke luar sekolah, bukan dalam sekolah? Iya betul. Kak Tifa, kalau boleh tahu, Kak Tifa itu pas zamannya Kak Tifa kan udah ada OSIS ya? Iya sudah. Kak Tifa itu OSIS yang keberapa? Kebetulan kita OSIS itu baru dimulai pas zaman aku. Terus jabatan aku waktu itu bendahara. Bendahara sama kan deh? Kayak kau juga bendahara? Iya. Oke. Tapi aku beneran nggak ngapa-ngapain sih, karena masih OSIS pertama kan ya. Jadi aku juga nggak tahu mau ngapain. Anggaran kita juga yang kita nggak pernah sih kayaknya menggalang dana tiba-tiba, kayaknya nggak pernah. Iya sih. Emang zaman kamu udah mulai galang dana kah atau gimana? Kayaknya udah sih, tapi aku masih bingung juga kadang. Soalnya kan masih baru. Jadi tahun ini baru juga diangkat. Jadi masih belajar lah sama angkatan yang keempat OSIS. Oh gitu, oke. Tapi ya mungkin aku juga sama sih jatuhnya kayak kamu kan. Kalau kamu emang belum belajar, kalau kita udah keserang COVID, jadi nggak ada sama sekali kegiatan OSIS itu, nggak ada. Jadi satu-satunya kegiatan OSIS yang kita lakuin cuma webinar dong. Webinar itu apa sih? Apa ya, seminar secara online, secara daring. Iya. Terus aku lupa ya isinya apa, tapi di situ aku bagian jadi moderator sama aku juga bikin posternya. Buat posternya juga? Iya, aku juga buat posternya. Tuh. Kak Tifa ada buat omongan atau kata-kata buat OSIS sekarang? Wah, kayaknya aku juga kurang tahu ya kalau kinerja OSIS gimana, karena aku cuma sebentar doang kan. Cuman terus aja dia bikin inovasi baru, terus sama yang menarik sih, karena jujur aja aku sebagai yang pengikut OSIS juga, sebagai siswa biasa aku merasa kegiatan OSIS tuh kadang-kadang suka agak kurang menarik, jadi mending kayak ningkatin aja sih. Iya sih. Tapi pas aku yakin sih guys pasti lebih bagus sih OSIS ya pasti. Kak Tifa kalau boleh mengulang itu OSIS mau ngapain aja sebelum kalau gak ada COVID? Kalau mengulang OSIS ya, pas zaman Kak Tifa. Kalau aku lebih kayaknya
Aku mau jadi ketuanya sih. Mau jadi ketuanya? Iya, soalnya aku ini apa namanya suka aja sih sebenarnya awalnya. Tapi Iya, kita nggak tahu iya. ya, kita belum pernah sampai sekarang. Gitu deh. Oke, makasih Kak Tifa. Ya, sama-sama. Oke, thank you for you guys for watching us. Me, Arira, and Katifa, bye-bye. bye, see ya.